Berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sertifikasi itu adalah, analoginya adalah SIM, ya kan Mas Tino? Seperti surat izin mengemudi. Oke, sahabat vloggers, itu komentar dari Pak Nadiem ya, Makarim, Menteri Pendidikan ya, Mendikbudristek. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan, perlu dikomunikasikan ya, tentang perubahan undang-undang dalam RUU Sidiknas ya, dan tentang sertifikasi guru ya. Katanya sertifikasi guru dalam PPG, dan ini menjadi satu proses. Apakah ini menunjang kesejahteraan guru ataukah makin mempersulit? Tentunya ada pro dan kontra ya di dalamnya ketika ada perubahan-perubahan yang seperti ini terjadi ya. Dan yang pasti ini harus perlu ditahu oleh publik, apalagi oleh guru-guru ya, karena memang ada 1,6 juta guru yang belum punya sertifikasi guru ya. Dan apakah ini mempermudah ataukah mempersulit dengan perubahan-perubahan seperti ini? Yang pasti semua punya konsekuensi ya. Coba kita lihat cuplikan dari Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Sertifikasi itu adalah, analoginya adalah SIM, ya kan Mas Tino? Seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru, harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat. Jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru, baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru. Selama ini di Undang-Undang Guru dan Dosen ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya sehingga yang sudah menjadi guru, ya udah kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus mengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik. Plus kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru, sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensiun. Jadi ini akan meredakan tekanan ya dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah. Ya, dan itu adalah benefitnya. Jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi kepada semuanya? Karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi. Jadi itu kita lindungi. Oke, itu komentar cukup panjang ya, inti dari perubahan RUU Sidiknas ya. Dan ini terjadi pro dan kontra ya. Jadi kalau menurut saya melihat ada 3 bagian yang harus perlu diputuskan ya secara bijak. Yang pertama itu kalau kita melihat kapasitas dari PPG itu untuk buat pelatihan ini, kalau misalkan UU-nya disahkan ini, maka ini akan dihilangkan atau diputihkan ya. Tapi plusnya adalah tunjangannya guru itu meningkat naik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat bahwa sertifikat untuk pendidik itu SIM ya, tadi dikatakan, dianalogikan oleh Pak Mas Menteri ini, Nadiem Makarim, Pak Nadiem Makarim ini katakannya sertifikat guru itu harus dimiliki oleh seorang yang akan menjadi guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini bagaimana nasib yang sedang kuliah PPG dalam jabatan ya, ketika UU ini disahkan ya dalam RUU Sidiknas. Yang pasti ini menjadi pro dan kontra. Nah, makanya ini perlu dijelaskan sebaik-baiknya supaya dan kemudian bisa diputuskan ya secepatnya. Kalau menurut saya ini perubahan-perubahan yang harus kita terima sebagai konsekuensi ya. Yang pasti Mas Menteri ini
dia memberikan satu kemudahan ya bagi kita, tergantung kita melihatnya seperti apa. Tapi ya namanya perubahan itu pasti demi kepentingan banyak orang ya, banyak guru ya. 1,6 juta guru yang belum punya sertifikasi. Dan ini memudahkan ya. Memang ada kesulitan-kesulitan juga, nanti ya tergantung ya. Nanti kalian bisa komen di bawah ya, apa ini setuju atau tidak. Yang pasti mari kita doakan apa yang menjadi keputusan kebijakan dari pemerintah ya, khususnya Mas Menteri dari Mendikbudristek ini, Pak Nadiem Makarim. Semoga diberikan sehat, diberikan kuat, dan langkah-langkah yang diambil itu langkah-langkah yang pihaknya kepada rakyat ya, itu sudah pasti. Mari kita doakan bersama ya. Dan bagi kalian semua yang tidak setuju atau setuju, silakan komentar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan salam sehat sahabat vloggers debaters.